إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib selalu berwasiat kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bertakwalah kepada Allah karena kesuksesan akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara perintah Allah adalah mencari rizki yang halal bagi diri kita dan keluarga kita. Dan di antara larangan Allah adalah mencari rizki dengan cara yang haram, seperti berjudi atau mengundi nasib dan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengingatkan umat Islam untuk menjauhi judi, karena judi merupakan perbuatan setan. Judi diciptakan untuk menggoda manusia agar mengikuti langkah-langkah setan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Modus setan ini diterangkan dalam ayat selanjutnya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman khamr dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka
tidakkah kamu mau berhenti? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari dua ayat ini kita harus menyadari bahwa ada konspirasi jahat yang dilakukan oleh setan untuk menjerumuskan siapapun yang melakukan judi. Terlebih di era modern saat ini, judi bisa dengan mudah dijumpai dengan berbagai model dan jenisnya, seperti yang marak saat ini melalui sistem judi online. Bagi yang sudah kecanduan, maka judi online bisa memunculkan hal-hal jahat yang menghancurkan kehidupannya. Kejahatan dari judi adalah bisa memunculkan kejahatan-kejahatan lainnya. Banyak kejahatan yang timbul akibat berjudi, seperti pencurian, perampokan, permusuhan, bahkan pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, ia akan memalingkan dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, ia akan membuat lupa akan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejahatan yang timbul akibat berjudi termasuk adalah hutang. Hutang yang melilit dan menyulitkan kehidupan seseorang. Hal ini sering dianalogikan dengan istilah gali lubang tutup lubang. Bagi yang sudah kecanduan judi, maka ia tidak bisa atau tidak lagi mempergunakan hartanya untuk hal-hal yang baik, karena terbayang keuntungan yang banyak dan instan. Mereka rela menumpuk hutang untuk berjudi, yang pada akhirnya semua hartanya bisa ludes dan habis. Akibatnya tidak bisa menutup lubang hutang yang digalinya. Akhirnya lubang menjadi semakin besar dan menjerumuskannya pada kehancuran. Kemudian dampak negatif dari judi adalah depresi. Memang dampak yang diakibatkan dari judi bukan hanya bersifat materi saja. Dampak moral dan mental juga bisa muncul, seperti depresi. Depresi akibat kecanduan judi dan banyaknya hutang yang harus ia tanggung. Depresi bukan hanya ditanggung oleh pelakunya, namun keluarga dan orang dekat di sekitarnya pun juga bisa berdampak depresi. Akibat dari depresi ini, orang tidak bisa berpikir dengan jernih dan seringkali melakukan tindakan di luar kendali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara dampak moral yang lain adalah isolasi. Orang yang berkecanduan judi sebenarnya sedang membangun tembok pembatas yang membuatnya terkungkung dan tidak bebas. Bagaimana tidak? Judi bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Orang yang banyak musuh tentu akan banyak pihak yang membencinya, sehingga kondisi ini akan membuatnya terisolasi dan tidak memiliki banyak teman dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itulah dampak dari judi yang merugikan pelakunya dan orang lain, khususnya keluarga dan orang-orang dekat di sekitarnya. Judi adalah angan-angan yang membawa kehancuran. Untuk itu, jauhilah judi dengan segala model judi, dan terlebih lagi awasi dan jauhkan anak-anak kita dari judi. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang buruk yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.